Tahukah Anda bahwa Kristen itu sebenarnya bukan agama? Jadi, sejak kapan Kristen itu dijadikan sebuah agama? Maka saksikanlah video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya Anda tidak gagal paham. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama terbesar di dunia. Ya, tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya Kristen itu bukanlah agama? Jadi di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, Kristen pertama kali disebutkan itu di Antioquia. Kita bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di sana pertama sekali Kristen disebutkan kepada murid-murid Yesus Kristus. Itulah pertama sekali disebutkan Kristen di dalam Alkitab. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Kristen itu bukanlah sebuah agama. Jadi kenapa sekarang Kristen itu bisa menjadi sebuah agama? Nah, Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang mengikuti cara hidup atau gaya hidup atau teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus selama Yesus Kristus ada di dunia. Jadi bagaimana cara hidup Kristus, bagaimana gaya hidup Yesus, itulah yang disebut dengan Kristen. Jadi Kristen adalah sebutan untuk para pengikut Kristus. Jadi bukanlah sebuah agama, itulah Kristen. Lah, jadi sejarah Kristen ini bisa dijadikan sebuah agama itu dimulai dari Konsili Yerusalem, ya. Mulai dari Kisah Para Rasul 15, ya. Di sana ada Konsili Yerusalem, yaitu pertemuan antara umat-umat atau orang-orang yang mengikut Kristus di luar non-Yahudi. Jadi awalnya penyebaran Injil itu, penyebaran kerajaan Allah itu dilakukan oleh Yesus di bangsa Israel atau di bangsa Yahudi, ya, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Tetapi sejak Paulus menjadi rasul, dia memberitakan Injil ke seluruh Asia. Di awal-awalnya dia memberitakan Injil ke bangsa Romawi, artinya di luar bangsa Yahudi, sehingga banyak orang-orang yang menerima ajaran Kristus, banyak orang-orang yang disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Nah, jadi untuk membedakan antara Yahudi dengan Kristen, maka di Kisah Para Rasul 15 diadakanlah Konsili Yerusalem, di mana orang-orang di luar Yahudi itu tidak harus melakukan Taurat, ya, tidak harus hidup dalam hukum Taurat. Sementara orang Yahudi walaupun dia Kristen, mereka tetap hidup dalam budaya Yudaisme atau dalam kuasa hukum Taurat. Jadi mereka tetap melakukan Taurat walaupun Taurat itu telah disempurnakan seturut dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, semakin hari perkembangan Kristen itu semakin pesat, dan awal-awal Kristen berkembang itu mengalami penganiayaan oleh kerajaan Romawi. Tetapi semakin lama, di sekitar abad ketiga dan keempat, yaitu Kristen mulai berkembang, ya. Kristen mulai pesat. Bahkan di awal abad ketiga, awal abad keempat, diadakanlah sebuah Edik Milan, ya. Edik Milan ini adalah maklumat dari Kaisar Konstantin Agung untuk membebaskan semua rakyat Romawi untuk beribadah dan beragama sesuai dengan keyakinannya. Itulah awalnya Edik Milan. Jadi tidak ada lagi penganiayaan terhadap orang Kristen. Ini terjadi pada tahun 313 Masehi, ya, sekitar tahun 313 Masehi. Nah, kemudian karena sudah dibebaskannya rakyat Romawi untuk beribadah dan beragama sesuai dengan keinginannya, tidak harus menyembah dewa-dewa Romawi, maka kekristenan pun semakin berkembang.
Maka diadakanlah Edik Tesalonika atau Maklumat Tesalonika, di mana Kaisar Romawi pada saat itu menetapkan bahwa Kristen menjadi agama kerajaan Romawi atau agama kekaisaran Romawi. Inilah pertama sekali Kristen menjadi sebuah agama, yaitu di tahun 380 Masehi oleh maklumat yang dikenal dengan nama Edik Tesalonika. Itulah pertama sekali Kristen menjadi sebuah agama. Padahal Kristen itu adalah sebuah gaya hidup atau sebuah cara hidup para pengikut-pengikut Kristus, di mana orang-orang yang mengikut Kristus itu bertingkah laku atau bergaya hidup seperti Yesus Kristus, ya. Jadi itulah secara singkat kenapa Kristen menjadi sebuah agama. Nah, sebenarnya Kristen itu bukan agama. Sama seperti Buddha. Buddha itu bukan agama. Buddha itu adalah orang yang tercerahkan atau orang yang sudah menemukan jalan untuk menunggal atau menyatu kepada Yang Maha Kuasa. Nah, karena seiring perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu, Buddha itu pun dijadikan sebuah agama. Padahal sebenarnya Buddha itu adalah sebutan bagi orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang sudah mengetahui bagaimana jalan untuk bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan orang yang pertama disebut Buddha adalah Siddhartha Gautama. Nah, itulah sekilas. Jadi Kristen itu adalah cara hidup atau gaya hidup seperti Kristus. Makanya ada lagunya, ku mau seperti Yesus, ku mau hidup seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Itulah Kristen. Nah, bagaimana rupanya gaya hidup Kristen atau cara hidup Kristus? Kita kenal, kita tahu bahwa Kristus adalah hidup dalam kasih, ya. Ajaran terbesar dari Yesus Kristus adalah kasih, di mana Yesus Kristus memiliki kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tulus, kasih yang murni. Kristus hidup dalam kasih, dia tidak membeda-bedakan setiap orang. Dia selalu menghormati, selalu mengasihi siapapun, termasuk yang memusuhi dia. Makanya ajaran Yesus yang terbesar adalah kasihilah musuhmu. Padahal di Taurat tidak pernah dikatakan kasihilah musuhmu, tetapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Bahkan salah satu bukti Yesus mengasihi itu tercatat dalam kitab Matius pasal 9 ayat 10 sampai 13. Ya, dalam kitab Matius pasal 9 ayat 10 sampai 13, di mana saat itu Yesus sedang duduk makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Artinya apa? Yesus mengasihi semua orang. Jadi Kristen itu adalah cara hidup yang selalu mengasihi siapapun, tidak memandang suku, agama, ras, golongan, atau antar etnis. Dia tidak pandang itu. Selama itu manusia, dia pasti mengasihinya. Itulah Kristen. Itulah cara hidup Kristus. Hidup dalam kasih. Yang kedua, cara hidup Kristen atau cara hidup Kristus adalah rendah hati, saudara. Ya, Kristus itu sosok yang rendah hati. Dia tidak sombong, walaupun dia raja, walaupun dia Allah, walaupun dia yang maha kuasa, walaupun dia firman yang menjelma menjadi manusia. Dia mau mengosongkan dirinya dan dia merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Dan Kristus itu adalah sosok yang melayani. Jadi Kristen itu adalah cara hidup melayani. Selain hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati, Kristen itu juga hidup melayani. Jadi Kristen itu adalah orang-orang yang tidak gila dilayani, tetapi dia senang melayani, suka melayani. Ya, salah satu bukti Yesus Kristus yang terbesar dalam pelayanannya adalah ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan seorang guru, seorang nabi, seorang yang dimuliakan, yang diagungkan, mau
membasuh kaki murid-muridnya. Itu tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Jelas di sana. Yesus memberi teladan untuk melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus juga mengajarkan kita sebagai Kristen untuk melayani semua orang. Ya, kita harus bisa merendahkan hati kita. Nah, kemudian Kristen itu adalah taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah yang maha kuasa, dan Kristus membuktikan ketaatannya kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah menyangkal perintah Allah, dia tidak pernah menyangkal perintah Bapa. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 8, jelas di sana, Kristus taat sampai mati. Jadi Kristen harusnya juga taat sampai mati. Apapun yang diperintahkan yang maha kuasa, apapun yang diperintahkan yang maha kasih, yang maha sempurna, yang maha agung, Kristen itu harus taat. Jadi tidak boleh ada pembangkangan. Namanya Kristen itu tidak mengenal sifat pemberontak. Kristen tidak mengenal pembangkangan. Yang suka membangkang, yang suka memberontak adalah si iblis. Itu dia. Jadi sifat Kristen atau hidup Kristen itu adalah hidup yang taat, selalu taat kepada firman Allah. Yang kemudian Kristen itu hidup dalam kegiatan doa, suka berdoa. Jadi kalau orang yang tidak pernah berdoa atau malas berdoa, dia bukan Kristen. Sekalipun agamanya Kristen. Jadi Kristus itu suka berdoa. Jadi pengikutnya yaitu Kristen adalah pribadi-pribadi yang suka berdoa. Bahkan salah satu contoh Kristus berdoa itu bisa kita baca di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Dan banyak lagi. Itu Lukas 6 ayat 12, Kristus berdoa semalam-malaman sebelum dia memulai pelayanannya dalam memilih para murid. 12 murid. Yesus berdoa semalam-malaman. Jadi Kristen itu adalah cara hidup yang suka berdoa. Itu. Jadi kalau saudara tidak suka berdoa, jangan-jangan Anda bukan Kristen. Anda hanya beragama Kristen. Kemudian cara hidup Kristen adalah hidup yang mengampuni. Orang Kristen seharusnya tidak boleh mendendam. Orang Kristen tidak boleh membenci. Orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Kristus sendiri memberi teladan untuk mengampuni. Dan pengampunan yang paling fenomenal yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu pada saat dia disalib. Yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 23-34. Kita semua tahu apa perkataan Kristus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Kristen itu adalah pribadi yang suka mengampuni. Cara hidup yang suka mengampuni. Sekalipun dia dijahati, sekalipun dia ditipu, sekalipun dia diperlakukan tidak baik, yang namanya Kristen pasti mengampuni. Yang namanya Kristen pasti memaafkan. Jadi Kristen itu cara hidup yang suka mengampuni. Kemudian Kristen itu saudara adalah cara hidup yang suka memberitakan kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita mengaku Kristen, maka kita harus suka memberitakan kerajaan surga. Jangan simpan keselamatan untuk diri sendiri. Sebarkan, beritakan kemanapun, dimanapun, beritakan tentang kerajaan surga. Bahwa Allah mengasihi semua umat manusia, datang ke dunia menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang kemudian mati untuk menebus semua dosa-dosa manusia, supaya setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Itulah Kristen. Nah, kalau saudara tidak suka memberitakan hal-hal baik, tidak suka memberitakan hal-hal yang berisi keselamatan, berarti Anda bukan Kristen. Apalagi kalau Anda suka menyebar hoax, suka menyebar fitnah, suka menyebar berita-berita kebohongan, suka menyebar berita-berita palsu, berarti Anda bukan Kristen, sekalipun Anda beragama Kristen.
Itu dia. Yang terakhir, Kristen itu adalah cara hidup yang rela berkorban. Itu sudah dibuktikan atau diteladankan oleh Yesus Kristus yang tercatat dalam kitab Matius pasal 20 ayat 28, yaitu Yesus Kristus mengorbankan nyawanya sampai mati untuk umat manusia. Bahkan Yesus berkata, tidak ada pengorbanan yang terbesar selain mengorbankan nyawanya. Ya, Yesus Kristus sudah membuktikan itu. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Kristen itu bukanlah agama. Kristen itu sebenarnya adalah cara hidup yang seperti cara hidup Yesus Kristus. Kristen itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita hidup di dunia ini, itulah Kristen. Jadi dalam video ini saya katakan banyak orang beragama Kristen, tetapi dia sebenarnya bukan Kristen. Tetapi banyak juga orang yang tidak Kristen, tapi cara hidupnya, gaya hidupnya adalah Kristen. Ya, jadi kita tidak berbicara tentang agama, kita tidak berbicara tentang keyakinan, tetapi kita berbicara tentang Kristen. Kristen itu sekali lagi intinya adalah cara hidup seperti Yesus Kristus. Kristen adalah bagaimana kita meneladani Yesus Kristus. Kristen adalah gaya hidup yang seperti gaya hidupnya Yesus Kristus. Jadi itu Kristen. Jadi jangan bangga kita cuma beragama Kristen, tetapi gaya hidup kita tidak Kristen. Jangan bangga identitas kita Kristen, tetapi cara hidup kita tidak Kristen. Itu hanya mempermalukan Kristen. Ya, karena sekali lagi Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang cara hidupnya, yang gaya hidupnya seperti cara hidup Yesus Kristus. Itu Kristen. Ya. Jadi pertanyaan terakhir. Setelah Anda mengetahui gaya-gaya hidup, cara hidup Kristus, dan seharusnya Kristen itu mengikuti cara hidup Kristus, apakah Anda adalah Kristen? Itu pertanyaannya. Apakah Anda seorang Kristen? Ataukah Anda hanya beragama Kristen? Itu harus dijawab. Ya, renungkan baik-baik saudara, supaya kita tidak salah dalam memaknai kekristenan. Kristen adalah cara hidup yang penuh kasih, cara hidup yang rela berkorban, cara hidup yang suka mengampuni, cara hidup yang suka melayani, cara hidup yang rendah hati, cara hidup yang selalu mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Itulah Kristen. Jadi Kristen itu sangat indah. Dan sejak tahun 380 Masehi, Kristen dijadikan agama pertama sekali oleh Kaisar Romawi. Itu untuk agama kekaisaran Romawi dan berkembang ke barat dan sampai ke Asia. Sampai detik ini kita beragama Kristen. Tapi jangan bangga kalau di KTP Anda Kristen. Jangan bangga kalau agama Anda Kristen. Jangan bangga kalau identitas Anda saja yang Kristen. Tapi banggalah kalau Anda memang benar-benar hidup seperti Kristus. Itulah Kristen. Sekali lagi, agama Kristen belum tentu Kristen. Dan juga sebaliknya, orang yang Kristen belum tentu beragama Kristen. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya video ini bisa mencerahkan saudara semua. Dan kalau ada pertanyaan atau ada komentar, atau kita bisa sharing firman Tuhan, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Tuhan Yesus Kristus memberkati.